Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting dari dunia sepak bola Asia. Timnas Malaysia U23 terus matangkan persiapan jelang tampil di Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di tanah air. Skuad muda Harimau Malaya tampil percaya diri usai catatkan 2 kemenangan beruntun di laga uji coba. Kita pergi ke sepak bola internasional. Pelatih timnas Brazil, Carlo Ancelotti, dijatuhi vonis 1 tahun penjara oleh pengadilan Spanyol terkait kasus penggelapan pajak saat dirinya menangani Real Madrid. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Malaysia U23 terus mematangkan persiapan jelang tampil di Piala AFF U23 2025 yang digelar di Indonesia pada 15 hingga 29 Juli mendatang. Skuad muda Harimau Malaya menunjukkan rasa percaya diri tinggi setelah mencatat 2 kemenangan beruntun dalam laga uji coba. Kemenangan terbaru diraih saat Malaysia U23 menaklukkan Melaka FC dengan skor meyakinkan 4-1 pada Selasa 8 Juli 2025. Sebelumnya, pasukan asuhan pelatih Nafujijen juga berhasil mengalahkan klub Liga Super Malaysia VDRM FC dengan skor tipis 1-0. Laga melawan Negeri Sembilan FC yang akan digelar Jumat 11 Juli 2025 mendatang bakal menjadi uji coba terakhir sebelum timnas Malaysia U23 terbang ke Jakarta untuk mengikuti turnamen. Di Piala AFF U23 2025, Malaysia tergabung di grup A bersama tuan rumah Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Laga panas melawan Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 21 Juli di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak ingin hanya sekedar tampil, Harimau Malaya muda datang ke Indonesia dengan target tinggi. Mereka ingin membawa pulang kemenangan dan membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menggelar rapat internal bersama jajaran staf pelatih menjelang pengundian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Momen tersebut diunggah langsung melalui akun Instagram pribadi milik Kluivert pada Selasa 8 Juli 2025. Dalam unggahannya, pelatih asal Belanda itu menegaskan pentingnya membangun kekompakan dan kerjasama yang solid di jajaran kepelatihan sebagai bagian dari langkah strategis untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Rapat ini digelar di Belanda dan menjadi bagian dari persiapan teknis sebelum skuad Garuda kembali bertarung di fase berikutnya kualifikasi.
Tampak hadir dalam rapat tersebut dua asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastor dan Denny Lahjat bersama sejumlah anggota staf kepelatihan lainnya. Kluivert menyebut pertemuan ini sebagai langkah awal untuk menyatukan visi dan strategi tim pelatih jelang pertandingan-pertandingan krusial yang akan datang. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025 dengan Arab Saudi dan Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah. Dengan koordinasi yang matang sejak dini, Kluivert berharap dapat membentuk tim yang lebih siap secara teknis dan taktis. Demi menggapai mimpi besar membawa merah putih tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Musim panas 2025 menjadi periode penting dalam karir kapten timnas Indonesia Jay Itzes. Bek berusia 25 tahun itu tengah menarik minat sejumlah klub Serie A setelah tampil konsisten bersama Venezia dalam 2 musim terakhir. Salah satu peminat serius datang dari Sassuolo. Klub yang baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Italia itu disebut tengah mencari tambahan pemain di lini belakang untuk menyambut musim 2025-2026. Menurut laporan media Italia Sassuolo News, mereka telah mengajukan proposal resmi untuk mendatangkan Itzes. Tak hanya Sassuolo, klub Serie A lainnya, Udinese juga menunjukkan ketertarikan yang serius. Laporan dari Tutto Mercato menyebutkan bahwa agen Jay Itzes telah melakukan komunikasi langsung dengan manajemen Udinese terkait potensi transfer. Diketahui, performa Itzes bersama Venezia memang mencuri perhatian. Sejak didatangkan dari Go Ahead Eagles pada 2023, pemain berusia 25 tahun itu langsung menjadi pilar utama pertahanan tim. Musim debutnya ditutup manis dengan membawa Venezia promosi ke Serie A. Bahkan di musim berikutnya, ban kapten berpindah ke lengannya setelah Joel Pohjanpalo dilepas klub. Namun langkah Venezia di Serie A tidak berjalan mulus. Mereka harus kembali turun ke Serie B setelah mengakhiri musim di posisi ke-19 dengan hanya mengoleksi 29 poin dari 38 pertandingan. Tak hanya bersama klub saja, Jay Itzes juga menunjukkan penampilan yang konsisten bersama timnas Indonesia. Bersama skuad Garuda, pemain berusia 25 tahun itu juga dipercaya mengenakan ban kapten tim nasional. Kini dirinya bersama timnas Indonesia tengah berjuang untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026.
Diketahui, skuad asuhan Patrick Kluivert berhasil tembus ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan kawan-kawan akan bertemu dengan tim dari Timur Tengah pada bulan Oktober mendatang. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dipastikan akan menghadiri laga final Piala Dunia antar klub 2025 yang akan digelar pada minggu mendatang di East Rutherford, New Jersey. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Trump dalam rapat kabinet pada Selasa waktu setempat. Kehadiran Trump di final bersamaan dengan pengumuman penting dari FIFA yang membuka kantor perwakilan resmi di Trump Tower, New York. Diketahui, trofi Piala Dunia antar klub 2025 akan dipajang di kantor tersebut hingga partai puncak digelar. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan menuju gelaran Piala Dunia 2026 yang akan dihelat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format baru yang melibatkan 48 tim. Final Piala Dunia antar klub tahun ini akan berlangsung di Stadion MetLife, markas tim NFL, New York Jets, dan New York Giants. Stadion ini juga dijadwalkan menjadi tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026 mendatang. Turnamen edisi 2025 dianggap sebagai uji coba penting bagi Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun depan. Trump menyambut baik peran besar yang dimainkan negaranya dalam panggung sepak bola global. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyatakan pembukaan kantor FIFA di Trump Tower merupakan bentuk komitmen jangka panjang organisasi tersebut di Amerika Serikat. Dirinya juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan pemerintahan Trump selama proses penyelenggaraan turnamen berlangsung. Kehadiran kantor FIFA di jantung kota New York menjadi simbol keterlibatan aktif Amerika Serikat dalam mendukung kesuksesan agenda sepak bola internasional. Kekalahan telak 0-4 dari Paris Saint-Germain di semifinal Piala Dunia antar klub 2025 menjadi akhir yang pahit bagi Luka Modric bersama Real Madrid. PSG tampil gemilang dalam laga ini. Fabian Ruiz, Ousmane Dembele, dan Gonzalo Ramos menjadi pemain penting yang sukses menjebol gawang Los Blancos. Sementara itu, laga yang digelar di Stadion MetLife, East Rutherford, Amerika Serikat, Kamis 10 Juli 2025 dini hari, waktu Indonesia bagian Barat itu, hanya menyaksikan Modric bermain selama 25 menit. Namun kontribusinya selama lebih dari 1 dekade jauh melampaui catatan statistik. Pelatih Xabi Alonso pun memberikan penghormatan tinggi, menegaskan betapa dalamnya jejak Modric di klub baik secara teknis maupun dalam budaya tim. Diketahui, pemain berkebangsaan Kroasia itu menjadi salah satu pemain yang membawa Real Madrid sukses di Eropa maupun dunia. Modric bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2012 dari Tottenham Hotspur dengan biaya 35 juta euro.
Pemain yang kini berusia 39 tahun itu membuktikan kualitas dirinya lewat dedikasi dan permainan yang luar biasa. Bersama tandemnya Toni Kroos dan Casemiro, Modric membentuk trio lini tengah ikonik yang menguasai Eropa hampir satu dekade. Selama berseragam Madrid, Modric mempersembahkan 5 trofi Liga Champions, 4 gelar La Liga, 4 Piala Dunia antar klub, 3 Piala Super Eropa, dan 2 Copa del Rey. Dirinya juga menjadi kunci sukses Madrid meraih 3 gelar Liga Champions beruntun di era Zinedine Zidane. Puncak karirnya datang pada 2018 saat Modric mematahkan dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dengan merebut Ballon d'Or. Hal itu merupakan sebuah pencapaian yang tak lepas dari keberhasilannya, membawa Kroasia ke final Piala Dunia dan mengantar Madrid meraih gelar Eropa ke-13. Sayangnya, perpisahannya dengan Madrid berakhir tanpa kemenangan usai PSG membungkam Los Blancos 4-0. Meski begitu, warisan Modric akan terus hidup dalam sejarah klub dan hati para penggemar. Sementara itu, belum diketahui tujuan pelabuhan berikutnya untuk sang legenda Real Madrid itu. Namun banyak yang menyebut bahwa Modric akan berseragam raksasa Italia AC Milan untuk musim 2025-2026. Bueno, ha sido, sí, 15 días muy bonitos en todos los... Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia sepak bola. Mantan pelatih Real Madrid yang kini menukangi timnas Brazil, Carlo Ancelotti, dijatuhi vonis 1 tahun penjara oleh pengadilan Spanyol terkait kasus penggelapan pajak saat masih menangani Los Blancos. Ancelotti didakwa telah menggelapkan pajak sebesar 1 juta euro atau sekitar 17,5 miliar rupiah dari pendapatannya selama periode pertama kepelatihannya di Real Madrid, tepatnya pada tahun 2014 dan 2015. Meski begitu, dalam sidang yang digelar pada April 2025 lalu, pelatih asal Italia itu membantah tuduhan bahwa dirinya sengaja menghindari kewajiban pajak. Ia menyatakan bahwa seluruh kebijakan perpajakan yang dijalankan kala itu semata mengikuti arahan dari klub dan tim penasihat keuangan yang bekerja untuknya. Vonis 1 tahun penjara ini diketahui jauh lebih ringan dibanding tuntutan awal dari pihak jaksa yang sebelumnya menuntut hukuman penjara selama 4 tahun 9 bulan. Namun, sesuai sistem hukum yang berlaku di Spanyol, hukuman penjara di bawah 2 tahun untuk kasus non-kekerasan dengan pelaku yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya tidak harus dijalani secara fisik di penjara. Sebagai gantinya,
Ancelotti diwajibkan membayar denda sebesar sekitar 7,3 miliar rupiah. Sebagai catatan, pelatih berusia 65 tahun itu juga telah lebih dulu melunasi seluruh kewajiban pajak yang dipermasalahkan sejak Desember 2021. Vonis ini sekaligus menjadi penutup kasus yang cukup lama membayangi reputasinya di Spanyol. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.